Pernah nggak sih kepikiran apa yang bikin seorang kepala sekolah itu jadi luar biasa? Kayaknya bukan cuma soal aturan atau nilai aja kan? Nah, hari ini kita bakal bedah profil seorang kepala sekolah modern yang mungkin banget bisa mengubah cara kita memandang peran ini. Jadi apa sih sebenarnya rahasianya? Apakah karena manajemen sekolahnya super rapi? Atau kemampuannya membentuk karakter siswa? Atau jangan-jangan karena kontribusinya di dunia akademis? Jawabannya, ternyata, ya gabungan dari semua itu. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, kenalan dulu sama tokoh utama kita, Bapak Ardon Djamdin, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ambon. Lewat cerita beliau, kita bakal lihat betapa kompleks dan multifungsinya peran seorang kepala sekolah di zaman sekarang. Jadi begini, kita akan melihat kepemimpinan Pak Ardon dari 3 sisi yang berbeda tapi saling melengkapi. Pertama, sebagai seorang manajer. Kedua, sebagai pembina karakter. Dan ketiga, sebagai seorang akademisi. 3 peran yang dijalankan sekaligus. Kita mulai dari yang pertama ya. Oke, peran pertama, sang manajer. Ini kan ibarat fondasi rumah ya. Tugasnya memastikan semua operasional sekolah berjalan lancar setiap hari, mulai dari urusan kurikulum sampai administrasi yang paling detail. Salah satu tantangan manajerial terbesarnya adalah menerapkan kurikulum merdeka. Dan ini bukan cuma soal ganti buku pelajaran loh. Sama sekali bukan. Ini tuh mengubah total cara guru mengajar dan menilai siswa. Jelas, ini butuh kemampuan manajerial yang nggak main-main. Dan coba bayangin skalanya, beliau ini secara pribadi ikut mengawasi ujian akhir untuk 125 siswa. Ini menunjukkan kalau beliau bukan tipe pemimpin yang cuma duduk di belakang meja, tapi benar-benar turun tangan dan terlibat langsung di operasional sekolah. Tentu saja, tugasnya jauh lebih luas dari sekedar ujian, mulai dari mengurus administrasi yang rumit, sampai memberikan izin untuk kegiatan penelitian di kampusnya. Intinya, beliaulah yang jadi dirijen untuk memastikan mesin sekolah ini tetap berjalan dengan mulus dan harmonis. Oke, kalau tadi kita bahas soal mesin sekolahnya, sekarang kita masuk ke hatinya. Peran kedua Pak Ardon yang lebih personal, sebagai pembangun karakter. Ini bukan lagi soal angka dan administrasi, tapi soal membentuk jiwa para siswanya. Dan kalau kita lihat lini masa ini, kelihatan banget kalau komitmen beliau itu bukan cuma program musiman. Ini adalah upaya jangka panjang yang konsisten. Dari mendukung penelitian di tahun 2020, sampai meluncurkan program konkret seperti Tasmi Al-Quran 3 tahun kemudian. Ini namanya visi. Nah, kutipan ini benar-benar menangkap filosofi beliau. Buat Pak Ardon, membentuk karakter itu bukan tugas sampingan, tapi ya itulah inti dari pendidikan. Filosofi ini juga yang beliau pakai saat harus menangani siswa-siswa yang mungkin punya tantangan perilaku. Sekarang kita melangkah lebih jauh lagi, keluar dari gerbang sekolah. Karena ternyata peran Pak Ardon nggak berhenti di situ. Kita akan lihat bagaimana beliau juga seorang kontributor yang aktif di dunia akademik yang lebih luas. Dan ini yang keren banget ya. Lihat deh keragaman minat akademisnya. Di satu sisi, beliau jadi pembicara di seminar matematika tingkat nasional. Di sisi lain, beliau juga ikut memvalidasi modul ajar untuk mata pelajaran IPA. 2 bidang yang kelihatannya beda jauh, tapi beliau terjun di keduanya. Ini dia kuncinya. Pemimpin yang hebat itu kan gak cuma ngasih perintah, tapi jadi contoh. Lead by example istilahnya. Keterlibatan beliau di dunia akademis ini jadi bukti nyata kalau beliau sendiri adalah seorang pembelajar seumur hidup. Beliau mempraktikkan langsung apa yang beliau harapkan dari guru-gurunya. Oke, kita udah lihat 3 peran pentingnya kan, sebagai manajer, mentor, dan juga akademisi. Sekarang, yuk kita coba satukan semua kepingan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Jadi, inilah dia 3 pilar kepemimpinan Pak Ardon. Ada sisi manajer yang bikin fondasi sekolah kokoh, lalu ada sisi mentor yang menyentuh hati dan membentuk karakter siswa, dan terakhir ada sisi akademisi yang memastikan otaknya terus terasah dan relevan. Ketiganya nggak bisa dipisahkan. Nah, ini dia kesimpulan besarnya. Seorang pemimpin pendidikan modern yang hebat itu ternyata bukan cuma jago di satu bidang. Mereka adalah seorang integrator, sosok yang mampu menggabungkan keterampilan manajemen yang efisien, sentuhan hati seorang mentor, dan ketajaman berpikir seorang akademisi. Sebagai penutup, coba deh kita bayangkan sejenak. Kalau saja setiap sekolah punya pemimpin yang bisa menyeimbangkan 3 peran krusial ini, manajer, mentor, dan akademisi. Kira-kira generasi seperti apa ya yang akan kita hasilkan? Dampaknya pasti luar biasa kan? Coba kita renungkan.